pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, pencobaan pertama untuk Tuhan Yesus dari iblis adalah suruhlah batu itu menjadi roti. Dan kemudian Tuhan Yesus menolaknya. Kenapa? Karena yang nyuruh itu iblis, bukan Bapa di surga. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan luar biasa ini. Lindungi juga hati dan pikiran kami saat ini. Dan kami bicarakan tentang kuasa gelap. Jaga hati kami dengan darah-Mu, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan tanpa gangguan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 4. Matius 4 ayat 4. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara pemirsa, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada kata saja di sana menunjukkan bahwa manusia juga perlu roti. Tetapi tidak bergantung kepada roti. Ya, roti itu roti makanan. Ya, roti dari gandum atau dari beras atau dari tepung yang lain. Tetapi bergantung kepada firman yang keluar firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini yang kita perhatikan baik-baik. Kenapa dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 2 dan pasal 3 itu disebutkan di sana, Tuhan katakan kepada Nabi Yehezkiel, nganggakanlah mulutmu dan makanlah gulungan kitab itu.
Dan memang Alkitab katakan bahwa gulungan kitab itu dimakan oleh Nabi Yeskiel, rasanya manis dalam perutnya. Artinya apa? Jadi Tuhan mau kita makan firman Tuhan. Apa artinya makanan? Makanan itu membuat kita punya darah daging, membuat kita hidup. Itu nomor satu. Jadi kita tidak bisa hidup dengan normal, baik, dan sehat kalau kita malas membaca firman Tuhan. Saya sudah buat, saudara sekalian, dalam makanan bergizi hari ini yang tertulis. Kalau saudara lihat di bagian akhir itu, saya selalu muat di situ bacaan Alkitab setahun. Dulu sudah pernah, waktu saya masih mengajar di Jakarta, saya pernah terbitkan itu untuk digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi pada semester 1 ketika saya mengajar mereka tentang pengantar Alkitab. Tetapi kemudian hanya beberapa kali saya dicetak, kemudian sekarang saya sudah muat di bagian bawah dari makanan bergizi hari yang tertulis. Kalau sudah tekun membacanya setiap hari, maka dalam waktu 1 tahun, Kejadian sampai Wahyu akan selesai sudah baca. Artinya apa? Saudara punya persiapan-persiapan untuk supaya saudara tidak lapar dan dapat meneruskan perjalanan hidup ini dengan baik. Ingat, makanan memberi saudara energi sehingga saudara dapat melangkah terus-menerus, berjalan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Itu pentingnya makanan. Kemudian arti makanan yang kedua, katanya firman Tuhan katakan dalam pasal 6, mari kita lihat. Matius pasal 6. Ya. Katanya pasal 6 ayatnya yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, give us today a daily bread. Artinya apa? Makanan yang cukup untuk kami hari ini. Banyak orang tidak mengerti. Kenapa hari ini? Ya supaya besok berdoa sama, imannya sama, lusa, dan berikutnya sama. Tetapi juga pada waktu itu belum ada tempat penyimpanan makanan. Katakanlah kulkas. Ya. Jadi saudara sekalian, kita mesti beriman sama hari ini, besok beriman, lusa beriman. Kenapa? Contohnya ialah mana itu. Tuhan tidak mau mencurahkan mana itu saudara sekalian sebanyak-banyaknya, cukup untuk sebulan misalnya. Tidak mau. Tuhan mau memberikan berkat yang fresh dari surga kepada umatnya. Sama dengan itu firman Tuhan. Kita perlu renungan setiap hari. Setiap hari. Saya buka mata tengah malam, saya langsung buka renungan. Ya. Kita sekarang sudah sekalian begitu mudahnya di handphone kita bisa lihat bermacam-macam renungan yang berganti-ganti versinya. Jadi begitu kita perlu makanan setiap hari. Give us today a daily bread. Berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berkelebihan atau berkelimpahan, bukan. Secukupnya. Kenapa demikian? Sudah terbukti juga saudara sekalian, tidak baik kalau kita makan berlebihan sehingga kita kelebihan berat badan dan mudah sakit. Jadi itu makanan setiap hari yang kita perlukan. Dan hari ini kita diajar oleh Tuhan di hadapan kuasa kegelapan, kuasa iblis, mulai menyadari bahwa selain makanan jasmani, kita perlu makanan rohani setiap hari supaya kehidupan kita terjamin
dan kita dapat meneruskan perjalanan hidup ini dengan kuat dan sehat sampai akhir perjalanan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi makan rohani kami hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kami terjamin kuat dan sehat, meneruskan perjalanan hidup kami sampai akhir perjalanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.